Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ageng. Selamat pagi Pak Panggung. Selamat pagi Mas Ageng. Ada apa nih? Mohon maaf Pak, saya ingin mengganggu waktunya sebentar nih Pak Panggung. Ya, jadi saat ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan modul 3.1 Pak, tugas guru penggerak tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon waktu dari Pak Panggung untuk bisa berwawancara dengan saya Pak. Ya. Oke Mas Ageng, siap Pak Ageng. Insya Allah bisa mungkin semampu saya nanti kita bantu dengan berbagai macam jawaban terkait dengan modul 3.1 sebagai guru penggerak. Terima kasih Pak. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin tahu Pak, karena kan saya juga sedang belajar tentang pengambilan keputusan. Nah, yang pertama Pak, selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah di sini di SD Negeri Wonosari 4 tentunya, dan selain itu juga saya tahu Bapak itu aktif atau mempunyai peranan penting di K3S nih Pak. Nah, dan juga kesempatan yang lain yang saya rasa di situ banyak sekali kasus-kasus yang pernah dihadapi. Dan masalah-masalah yang pernah dihadapi itu bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, di mana di dalamnya terdapat dilema etika maupun rujukan moral, itu kira-kira seperti apa Pak? Oke Mas Agung, terkait dengan permasalahan-permasalahan sebagai seorang pemimpin atau dalam kehidupan sehari-hari itu pasti tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Nah, tidak hanya hidup dan pekerjaan sering kita jumpai ada permasalahan. Saya selaku kepala sekolah, baik tugas di sekolahan juga pasti banyak permasalahan. Nah, permasalahan itu terkait dengan kegiatan yang lain, baik di kegiatan di K3S, supaya apapun pasti ada masalah. Dan itu insya Allah saya bisa mengambil hikmah dan bisa belajar untuk menyelesaikan dari berbagai macam permasalahan yang kita dapat tersebut. Nah, terkait dengan permasalahan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, ini yang pertama saya lakukan adalah melakukan pengamatan terhadap permasalahan tersebut. Nah, kemudian permasalahan itu setelah kita amati maka akan menjadi kita kumpulkan, kemudian kita informasikan secara faktual, dan selanjutnya akan saya menentukan keputusan dengan mengacu kepada aturan yang saya ketahui terkait dengan dilematika adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Nah, ada dua pilihan, antara benar dan mungkin kurang benar atau tidak benar. Tetapi itu bisa menjadi sebuah pertentangan juga menurut saya terkait dengan dilematika tersebut. Nah, kemudian kedua, kalau ada rujukan terkait dengan moral, itu adalah kita menentukan kepada keputusan dengan kita mensikapi suatu permasalahan, apakah dengan hal yang benar ataupun hal itu keliru, atau bahkan salah satu Pak Ageng yang harus bisa kita sampaikan seperti itu. Jadi intinya kita mengidentifikasi tersebut. Oke, baik Pak. Jadi cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut kan tadi yang pertama Bapak itu dengan cara mengamati permasalahan dan menyikapi dari permasalahan, antara permasalahan yang benar dengan benar maupun dengan benar dengan salah itu ya Pak. Kemudian selama ini Pak, Bapak kan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu Bapak terutama ya di dalam kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya Pak?
Oke. Oke, Pak Ageng, satu hal yang paling penting bahwa keputusan yang harus kita ambil itu ya harus yang pertama kita kembalikan kepada aturan yang ada. Nah, setiap keputusan yang saya ambil selalu mencari adanya hubungan satu dengan rekan sejawat. Jadi tidak murni dari saya sendiri. Walaupun di sini saya memang selaku pimpinan, tetapi selaku pemimpinan kan juga juga harus tidak egois, kita harus melihat kepada teman-teman kita, termasuk juga panjenengan. Jadi apabila suatu permasalahan itu muncul, maka kita akan diskusikan bersama dari semua teman, guru atau bahkan mungkin kita perlu berdiskusi bersama dengan seluruh warga sekolah ini. Sebab bagian yang namanya suatu keputusan itu kan nanti kan akan dilaksanakan bersama. Kalau dengan sendiri-sendiri kan tidak baik, apalagi saya selaku kepala sekolah tidak bisa mempertanggungjawabkan sendiri kan nanti memang selaku kepala sekolah istilahnya tinggal ketok palu, tapi semua harus berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi secara efisien nanti bisa kita pertanggungjawabkan dari setiap permasalahan yang sudah kita ambil keputusan tersebut. Nanti waktu mungkin bisa yang lain. Baik Pak. Jadi tadi dengan cara berdiskusi Pak, ya, dengan warga sekolah, supaya bisa menemukan solusi dan menemukan jalan keluar nih Pak dari masalah itu. Berarti di situ pasti ada langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak. Ya, nah, gitu. Seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan? Kalau saya selaku pimpinan baik di manapun juga, maka saya harus sampaikan langkah-langkahnya yang harus saya ambil untuk melaksanakan suatu keputusan itu. Yang pertama, tadi saya mencari informasi terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu kita cari informasinya. Bagaimana munculnya permasalahan itu terjadi? Maka informasi itu tidak hanya sepihak, tetapi dari berbagai pihak. Misalnya ada suatu permasalahan, ada yang guru yang bagaimana kan tidak harus satu guru yang kita minta, tetapi kita harus mencari informasi yang tepat dari beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang bermasalah. Nah, apakah itu ya katakanlah datang ke lapangan atau ke tempat kejadian sendiri, turun sendiri secara langsung, kemudian kita melakukan wawancara dari berbagai pihak, kemudian kita tampung, kemudian kita serap, kita olah permasalahan itu, kita olah, kemudian kita diskusikan bersama. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan suatu keputusan yang baik sehingga semuanya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi jangan sampai nanti ada kekeliruan keputusan hanya karena ada beberapa guru atau beberapa teman yang terutama teman-teman yang bermasalah itu, sehingga harus klop lah antara masing-masing itu, karena ini kita akan mencari keputusan yang terbaik supaya tidak merugikan. Ya betul, supaya tidak ada yang salah satu yang tidak. Kan kasihan nanti kan bisa jadi kalau tidak secara benar kita cari akar permasalahannya, bisa jadi nanti yang benar itu salah itu salah begitu. Oke, jadi tadi langkah-langkah yang Bapak tadi sudah informasikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana ya masalah bisa terjadi, kemudian Bapak mendatangi ke lokasi TKP ya, Pak. Kita mendatangi ke TKP, melihatnya dengan langsung, kemudian menganalisa serta mendiskusikan dengan para guru atau juga pihak-pihak terkait untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan-masalah tentang dilema IPK maupun rujukan etika tersebut. Dari hal tersebut Pak, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut untuk kasus-kasus dilema etika seperti apa yang paling efektif Pak? Menurut saya yang paling efektif itu adalah dalam setiap pengambilan keputusan itu adalah satu hal yang paling efektif adalah apabila dalam penyelesaian itu kita harus mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana. Ini hal yang sangat penting. Nah, ini adalah kebijaksanaan dan berazaskan serta asas mengutamakan kekeluargaan. Jadi sehingga tidak akan merugikan pada masing-masing pihak. Kemudian
keputusan yang kita ambil itu adalah bisa diterima oleh semua pihak. Tidak hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi semuanya pihak. Dan satu hal yang sangat penting itu adalah keputusan kita lakukan secara legowo, semuanya harus ikhlas, kemudian dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi masalah itu akan selesai dan tidak akan muncul permasalahan baru. Harapan seperti itu. Jadi semua permasalahan ayo kita duduk bersama, kita selesaikan bersama, dan harus legowo, harus ikhlas. Nah, karena Indonesia kalau kita itu ikhlas, insya Allah semuanya akan baik. Jadi paling efektif yaitu keputusan tersebut intinya tidak merugikan salah satu pihak. Nah, jadi jangan sampai ini kita baikkan, apalagi nanti sebagai seorang pemimpin itu sekecil apapun kita selaku pemimpin nantinya kan ada di satu yang terakhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu hal yang sangat krusial bagi saya selaku meskipun hanya kepala sekolah di sekolah yang seperti ini, tapi ya semuanya kita harus tahu apapun selaginya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi nanti sebagai seorang pemimpin. Dan intinya berharap tidak akan terjadi lagi masalah lagi. Ya. Oke, Pak. Apalagi mengulang permasalahan yang sudah ada, sudah selesai kan kok timbul lagi. Nah, itu kan tidak baik. Oke, Pak. Baik, Pak. Berarti menurut Bapak adalah tadi harus ketika ada masalah kita harus segera merespon gitu. Jangan sampai menunda-nunda. Jangan sampai. Jadi semua permasalahan yang ada segera selesaikan. Cari akar permasalahannya apa, penyebabnya apa. Nah, itu kita bersama, duduk bersama. Misalnya kalau dengan jenengan ada masalah nih, monggo nanti kita duduk bersama. Nah, jangan sampai nanti luar nanti ya Tuhan yang tidak baik itu. Nah, di dalam tidak ada apa-apa kok di luar dengan wah salah kan juga tak baik juga. Baik Pak, jadi dalam menyelesaikan masalah tidak langsung bisa selesai gitu Pak ya, terkadang kendalanya kan banyak juga tantangan-tantangan. Nah kira-kira Pak tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan itu apa sih Pak tantangannya? Nah menurut saya Mas, tantangan yang biasanya muncul apabila ada suatu permasalahan itu hal yang kami anggap adalah katakanlah ketepatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan ini ternyata di lapangan tidak bisa menerima. Ini maksudnya yang bisa muncul juga tidak bisa kita menerima, kemudian masalah itu masih ngotot dengan berbagai macam apalagi dengan berbagai macam argumen yang ujung-ujungnya yang akhirnya penyelesaian permasalahan tersebut tertunda, dan itu tentunya akan menyita waktu. Permasalahan tidak akan cepat terselesai, sementara yang kita lakukan tidak hanya sebatas memanggil atau memunculkan masalah itu. Nah, kemudian akan timbul permasalahan yang baru lagi ketika ada masalah pertama tidak cepat kita selesaikan. Nah, sehingga harapan kami adalah setelah kita itu bermusyawarah, kita berembuk bersama-sama, duduk bersama, kemudian kita mencari solusinya, segera kita selesaikan masalah dengan tadinya yang prinsipnya adalah diterima dengan lapang dada, legowo, ikhlas, lillahi ta'ala, kemudian mencapai suatu permufakatan. Nek wis permufakatan wis jadi, musyawarah wis rampung, ada musyawarah, ada mufakat, kita laksanakan secara prinsip dan yang pokok seperti itu. Oke Pak. Jadi jika berbeda prinsip maka akan berlarut-larut Pak. Selesaikan dengan kekeluargaan. Sehingga kita bisa menemukan solusinya. Kemudian dalam penyelesaian masalah itu Pak, apakah Bapak mempunyai penjadwalan khusus atau langsung diselesaikan ketika ada masalah? Apakah harus dijadwalkan terlebih dahulu seperti itu Pak? Gini Mas, kalau ada permasalahan itu kan datangnya kan tiba-tiba. Kalau kita menjadwalkan, nah menurut saya ketika ada permasalahan yang saya selesaikan, yang harus saya lakukan selaku pimpinan sekolah adalah secepat mungkin permasalahan itu kita selesaikan.
tidak harus berubah, ya paling tidak kita cari informasi dulu seperti yang tadi saya sampaikan dulu. Nah, saya kira kalau kita menggunakan penjadwalan, maka ya ingin saya apabila ada suatu permasalahan itu yang muncul maka sesegera mungkin, dan itu tidak perlu kita tunda-tunda, artinya tidak perlu kita membuat jadwal. Nah, jadi kalau membuat jadwal hari ini ada permasalahan maka paling tidak besok harus segera kita selesaikan. Nanti jadwal ke depan, sebulan depan, nanti akan permasalahan akan timbul lagi, tidak akan selesai. Karena saya yakin nanti pasti akan muncul permasalahan yang baru. Kenapa? Jadi intinya kalau ada jadwal itu sama artinya kita menunda ya Pak. Kalau bisa secepatnya daripada harus menunggu-nunggu ya Pak. Karena tadi saya sampaikan permasalahan itu hari ini ada permasalahan tentang ini. Kita juga tidak tahu besok pagi ada masalah apa lagi. Ya alhamdulillahnya besok pagi tidak ada masalah lagi. Jadi hari ini ada permasalahan secepatnya kita selesaikan. Iya, jadi kira-kira kalau malah ada penjadwalan itu bisa karena lama diselesaikan, jadi nanti ada timbul ada rasa dendam atau seperti apa gitu ya Pak. Ya, ini jangan sampai misalnya dengan ada masalah dengan siapa bapak ibu yang lain, nanti malah akhirnya tidak baik, akan berlarut-larut. Baik Pak, jadi dalam menyelesaikan masalah Pak itu kira-kira Pak, adakah seseorang yang ada atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan Bapak dalam menjalankan masalah untuk kasus-kasus di lembaga etika tersebut Pak? Iya, yang termasuk. Jadi tadi juga sudah sampaikan masalah itu tidak murni dari saya sendiri. Saya akan kerjasama dengan teman-teman yang ada di sini atau dengan bapak ibu guru yang lain. Dan itu kemudian kita bermusyawarah terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi peran dari teman-teman itu adalah sebagai masukan, sebagai teman mitra, sehingga tidak bisa saya memutuskan sendiri, karena tentu saja ini kalau ada kerjasama dari atau mungkin ada masukan dari pertimbangan dari teman lain, sehingga kalau sekolah ini maka menjalin kerjasama dengan guru, kemudian mengusahakan dengan melibatkan pihak-pihak lain. Paling tidak adalah kalau itu lingkupnya lebih luas, dan itu maka itu pun sangat terpaksa kita harus menyelesaikan minta bantuan dari aparat, misalnya dari kepolisian, itu pun sangat terpaksa sekali jika bisa, karena efeknya kalau kita kerjasama dengan misalkan pihak lain, misalnya kepolisian atau kejaksaan, itu efeknya sangat luar biasa. Jadi jika ada permasalahan maka harus masuk ke dulu. Satu adalah teman-teman dulu, mungkin juga komite, kita ajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kita akan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya bisa kepolisian atau Pak Duko, Pak Lurah. Tapi kita harus lihat dulu permasalahan itu seperti apa sih permasalahan itu. Kalau hanya lingkungan sekolah, ya kenapa harus minta bantuan ke Pak Polisi? Karena kalau tidak kita makanya selain dengan Bapak Guru ya dengan komite seperti itu. Dan itu sekiranya membahayakan untuk keselamatan orang banyak, ya mau tidak mau kita harus minta bantuan pada pihak lain. Baik Pak, yang terakhir Pak, semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang kita dapat kita petik dari pengalaman Bapak, yaitu suatu keputusan itu yang dapat kita petik dan percaya bahwa yang pertama kami bisa bekerja sama dengan unsur-unsur terkait dengan penyelesaian suatu masalah. Contohnya kami bisa rembukan atau bermusyawarah dengan Bapak Ibu Guru terkait dengan penyelesaian masalah, dan juga tidak hanya dengan Bapak Ibu Guru, kami juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat atau masyarakat, kemudian dengan pihak komite, menyelesaikan suatu masalah yang berasaskan kekeluargaan, prinsip-prinsip mufakat, musyawarah, kemudian tanpa memberatkan salah satu pihak. Oke, jadi intinya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan sebelah pihak. Ya. Semua harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga
permasalahan-permasalahan itu segera rampung, diterima oleh semua pihak dengan catatan semua harus ikhlas dan legowo. Ora mesti jira legowo ora rampung masalah. Seperti itu. Ya, saya juga dalam pengambilan keputusan ini Pak, seorang pemimpinan seorang guru itu juga merupakan pimpinan pembelajaran Pak. Ya, betul. Nah, yang Bapak tadi ungkapkan adalah saya bisa mengambil pembelajaran bahwa semua ini bisa saya terapkan sendiri untuk murid saya, karena saya tidak mungkin memilih masalah dengan murid sebagai guru. Saya belajar dari Bapak yang Bapak ungkapkan tadi, bahwasanya dalam penyelesaian masalah perlu adanya komunikasi yang baik. Selain itu harus adanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar kita sendiri mungkin untuk menangani kasus-kasus tersebut bisa sangat bermanfaat sekali Pak untuk saya. Karena saya juga menerapkan antara teori yang saya dapatkan dari belajar saya di di pendidikan berbudaya ini Pak. Gitu Mas Ageng, prinsipnya tadi sudah saya sampaikan, jadi saya mendoakan aja semuanya. Jadi proses-proses kepemimpinan di sekolah itu menurut saya bukan nanti bisa tidak terapkan di kelasnya, karena dia juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, sehingga ketika ada masalah nanti bisa menjadi pembelajaran tidak serta-merta kok lalu, tapi kita juga bisa akan memasalahkan. Kemudian semoga nanti dengan juga dalam proses sebagai calon guru penggerak ini juga bisa dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, semua itu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dan Yang Kuasa, sehingga apa yang ada kemanfaatan bagi pribadi dengan, dan lebih-lebihnya lagi adalah ada kemanfaatan untuk sekolah ini, untuk kemajuan sekolah ini. Dalam intinya juga yang namanya orang hidup itu pasti tidak lepas dari permasalahan ya Pak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, semoga dengan ini Pak saya bisa menerapkan di pekerjaan saya sebagai guru, maupun nanti kalau saya terjun di masyarakat, atau bahkan seandainya saya nanti menjadi kepala sekolah, saya sudah banyak belajar dari kenyataan yang sudah Bapak utarakan tadi. Oke. Terima kasih Pak Tanggung pada pagi hari ini. Saya telah minta waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk berbicara dengan saya. Terima kasih Mas Ageng, pokoknya sukses selalu. CGP-nya juga sukses, kemudian cepat waktunya kan makhluk setelah mengatur. Terus terima kasih, intinya semoga nanti ini adalah pengalaman dan sangat berharga bagi dengan bisa diterapkan ketika di bagaimana cara memimpin ini. Kalau baik monggo silakan digunakan, diaplikasikan nanti di kelasnya, minimal di kelasnya. Kalau ini saya tidak baik, monggo nanti bisa dengan memberi kritik dan saran juga pada secara pribadi maupun secara kejelasan. Karena yang namanya manusia biasa itu pasti juga ada banyak kesalahan, kelemahan dan sebagainya. Jadi saya pribadi akan terbuka ketika saya ada permasalahan, maka nanti saya akan tidak kalah pentingnya juga nanti pasti akan minta bantuan dengan dan Bapak Ibu yang baik. Kata Mas Ageng, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Ageng melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Ninggutomo, calon guru penggerak tahap 9 Kabupaten Gunung Kidul dari SD Negeri Wonosari 4. Nah, pada kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sumarti, yang merupakan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan selamat mengikuti. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Ageng. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu, karena saat ini saya akan melaksanakan sesi wawancara kepada Ibu yang merupakan pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang berada di lingkup sekolah kami Bu. Saya mengadakan wawancara ini
kaitannya tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Oke, bagaimana Bu? Baik Pak Ageng, nanti saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Ageng. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dipersilakan. Oke. Sebagai kepala sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Gunung Kidul, Bu, selain itu kan Ibu pasti juga memiliki tugas-tugas di luar kepala sekolah. Karena selain menjadi kepala sekolah, saya yakin Ibu juga aktif dalam K3S. Ya. Nah, otomatis di dalam program itu pasti terjadi masalah-masalah, Bu, yang tentunya Ibu temui. Nah, kemudian selama ini Bu, kira-kira bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral dalam masalah itu, Bu? Oke, Pak Ageng yang pertama, terima kasih bahwa di setiap instansi yang saya kenal selama ini kita berada pada sekolah yang sama, yang sekarang ini kasus dilema etika ataupun yang dinamakan rujukan moral itu kita bisa mengidentifikasinya terjadi di sekolah kita. Bagaimana? Apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi? Ini perlu kita mengambil suatu langkah, yaitu dengan mengidentifikasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang ada di dalam situasi ini. Situasi yang ketika mereka terlibat di dalam sebuah permasalahan. Kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenal adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi sementara itu saja dulu Pak Ageng. Oke, terima kasih Bu. Kan banyak ya Bu pastinya permasalahan yang ada di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah, Bu. Karena kan memang Ibu sebagai kepala sekolah, nah sudah berpengalaman tentunya dalam menangani kasus-kasus tersebut, Bu. Nah, kira-kira Bu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana sih Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Bu? Untuk pengambilan keputusan yang semacam ini Pak Ageng, karena ini masalah ini kadang kita melihatnya dari dua unsur kebenaran, dua-duanya benar, mungkin salah satunya benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud. Yang satu tentu yang kita utamakan adalah komunikasi yang pasti. Komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah mungkin dengan mediator atau mediasi kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut. Kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang antara lain berbasis pada hasil akhir, kemudian berpusat juga kepada peraturan yang ada, kemudian juga kepada rasa peduli. Jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu Pak. Ya, jadi intinya yang pertama adanya komunikasi yang baik ya Bu, ya. Baik melalui mediator juga ya Bu, dan kita juga harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan gitu. Kemudian Bu, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Nah, kalau kita biasanya kalau di sekolah yang perlu pengalaman kita selama ini, kita perlu pengambilan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Yang pertama kita lakukan, kita mengidentifikasi kasus yang ada, kita inventaris permasalahan atau kasus, kemudian mengidentifikasinya per
personal yang berkasus tentunya, kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut, dan kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, misalnya dengan rapat intern di sekolah, kemudian pengambilan keputusan akhir permasalahan ini menjadi keputusan hasil akhir. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama-sama. Berarti langkah itu melalui identifikasi kasus tersebut, kemudian merencanakan cara penyelesaian masalahnya ya Bu. Ya. Kemudian mengelola dan atau membicarakan di dalam suatu rapat untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik, seperti itu ya Bu kira-kira. Ya. Nah, hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu yang paling efektif? Begini Pak, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap bahwa semua warga sekolah memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, serta lingkungan tempat kerja satu yang tadi warga sekolah atau semua guru atau warga sekolah yang lain memiliki integritas, loyalitas terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerjanya. Mereka kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa perbedaan pandangan terhadap segala sesuatunya ini diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah atau tadi yang kita katakan kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut, hal yang kita bisa membantu atau yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan ini di sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas, loyal sekolah, juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, gitu Pak. Jadi intinya yang paling efektif itu sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal ya Bu. Ya. Kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan yang betul-betul seperti apa ya, modal sebagai mencapai tujuan bersama seperti itu nggih. Ketika pastinya menghadapi suatu kasus ya Bu. Ya tentu saja dalam masalah ini kan memiliki tantangan ya Bu. Kira-kira Bu, selama ini yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan baik itu kasus-kasus saraf dilema etika itu tantangannya apa saja Bu? Tentu saja berbagai tantangan dimanapun kita berada pasti akan muncul. Akan tetapi bagaimana kita memandangnya, tantangan itu seperti apa? Kalau tidak salah, hal yang sering kita muncul atau menjadi tantangan, kita, kalau saya sebagai kepala sekolah, ketika pengambilan keputusan itu merasa sulit, tentu akan ada hal yang menyebabkannya, misalnya ketidaksamaan pandangan. Ketidaksamaan pandangan itu bersikap pada suatu kasus sehingga pengambilan keputusan tertunda. Jadi berbeda sikap pandangan terhadap hal tersebut ini menjadikan kita kadang tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lain adalah regulasi atau peraturan yang berlaku juga. Ada kala yang menjadi kendala adalah pengambilan keputusan, yang maksudnya ketika sebuah keputusan akan diambil pada keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak, tetapi ternyata terbentur pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, ini juga menjadi kendala kadang. Seperti itu, kemudian para pihak yang tadinya mempunyai masalah
tadi saling mempertahankan pendapatnya, masing-masing dianggap paling benar menurut mereka. Jadi ini juga merupakan kendala seperti yang Pak Ageng yang ada gitu ya. Siap. Jadi tantangannya itu yang pertama itu tadi adanya perbedaan pandangan ya. Dan yang kedua kadang-kadang terkait dengan peraturan atau regulasi yang ada gitu. Seringkali itu menjadi penghambat. Ya. Kira-kira Bu dalam menyelesaikan masalah Ibu itu memiliki tata kala atau memiliki jadwal tertentu ketika permasalahan itu berlangsung itu diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu Bu? Begini Pak Ageng, yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya diperlukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram. Ya, program itu baik demikian juga untuk kasus-kasus dilema etika ini. Ketika kita menjadwalkan kadang satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus, ya. Nah, ini untuk menjadwalkan atau tata kala penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus ini yang kita sebut dilema etika itu tentu tidak dilakukan secara khusus. Artinya tidak menjadwalkan tatakan atau program yang selalu seperti yang ada. Begini hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat kasus dilema etika itu muncul. Kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang juga tidak bisa tertentu. Nah, jadi tidak bisa tertentu. Nah, jadi kita sikapi secara fleksibel saja. Katakanlah kasus muncul, berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberi waktu ruang untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya. Baik Bu. Jadi intinya fleksibel ya Bu. Ya. Tergantung kasusnya seperti apa. Oke. Nah, bisa jadi kasus yang harus diselesaikan saat itu cepat, ya. Misalnya menyangkut dengan murid. Ya. Tapi apabila kasus tersebut bisa ditunda, bisa diberikan ruang dan waktu itu sendiri. Gitu ya Bu kira-kira. Ya, betul. Untuk menyelesaikannya menggunakan penjadwalan atau ada seseorang atau faktor-faktor apa sih Bu yang selama ada nggak kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus? Apakah ada orang yang membantu Bu terhadap Ibu atau bagaimana? Tentu saja Pak Agung, ya. Karena faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah ini biasanya ada faktor kedekatannya, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi yang dimana berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah, istilah permudahan dalam pengambilan keputusan karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buah. Misalnya ini mempermudah di dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab dan dekat antara pegawai di sekolah. Jadi di sekolah warga sekolah antara pegawai yang ada hubungannya yang dekat dan akrab. Artinya begitu ada masalah muncul akan bisa segera dapat diselesaikan karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik. Kalau di sekolah menjalin kerjasama dengan komite-komite, kadang bisa memberikan sumbangsih antara sumbangsih saran dan sebagainya dalam rangka
kalau di sekolah itu memerlukan masukan dan sebagainya. Peran komite di sini juga sangat berguna mempermudah dalam pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan adanya dilema etika tadi. Begitu Pak. Baik Bu. Berarti memang ada yang membantu ya Bu. Ya. Kalau pihak sekolah, ya mungkin komite sekolah sih Bu. Betul. Yang bisa menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat. Ya. Atau antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama tokoh yang terkait atau pihak yang terkait seperti itu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke Bu. Yang terakhir Bu, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik Ibu dalam kasus atau mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini, apa sih kira-kira yang bisa dipetik pelajarannya kaitannya dengan keputusan pengambilan kasus dilema etika ini? Pelajarannya apa Bu dalam pengambilan keputusan ini? Nah, gini Pak Ageng, pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi menjadi kata kunci. Jadi komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi. Nah, dari hampir semua kasus dilema etika, jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan diambil tentunya berdasarkan basis pada keadilan, kemudian kepedulian, peraturan, dan hasil akhir yang didapat. Begitu Pak. Jadi sekali lagi berarti pelajaran yang bisa Ibu petik yaitu kata kuncinya itu komunikasi Pak. Karena dalam kenyataannya hampir pada semua kasus-kasus ketika kita mau menemukan solusi dari kasus entah dilema etika ataupun semacamnya, rasa kepedulian juga bisa, kita itu harus adanya komunikasi gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih Bu. Oke Bu, terima kasih sekali Bu, Ibu telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara Ibu dalam kaitannya pengambilan keputusan Ibu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan semoga saya sebagai guru bisa menerapkannya entah itu kepada murid atau kepada masyarakat setempat Bu, ataupun insya Allah jika suatu saat nanti saya menjadi kepala sekolah. Terima kasih waktunya Bu yang sudah meluangkan waktu untuk saya utamanya, dan mohon maaf jika mengganggu aktivitas Ibu. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi saya khususnya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih Bu.